Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Zafira dengan NIM 219030236 dari kelas C1. Di video ini, saya akan membahas tentang buku kewirausahaan 2, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Buku kerja yang pertama yaitu mempersiapkan fondasi etika dan hukum berbisnis, produk atau jasa, The Fortune Cake. Unit usahanya kuliner. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerjanya 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman membangun budaya etik dapat mencangkupi, yaitu yang saya pilih adalah mengembangkan kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencangkupi, yaitu akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha tersebut melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencangkupi, yaitu yang saya pilih adalah sifat bisnis yang prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, serta identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke dalam bisnis. 1.4 yaitu perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak. Dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan secara standar. Lalu ada kesepakatan hukum yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Lalu ada perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi dapat mencangkupi yaitu dengan adanya kepemilikan tunggal. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Dapat mencangkupi yaitu biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, lalu jumlah dan jenis investor yang terlibat, lalu transferabilitas bisnis di masa depan. Langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencangkupi, yang saya pilih yaitu syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Adanya fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, serta surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah berupa pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Yang 3.3 yaitu izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencangkupi yaitu Permen Parekraf PP nomor 5 tentang perizinan usaha, Permen Parekraf UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM, Permen Parekraf No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata, Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi. Lalu, ada Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Buku kerja yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya kuliner, produk atau jasanya The Fortune Cake. Elemen yang pertama yaitu mengidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi 1. Profitabilitasnya dengan status baik. 2. Likuiditasnya dengan status sedang. Efisiensinya dengan status baik.
serta stabilitas dengan status baik. 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. 1. Preparasi laporan ada laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow dengan status baik. 2. Preparasi perakiraan keuangan ada pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal dengan status baik. 3. Preparasi proforma laporan keuangan ada laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, serta laporan proforma cash flow dengan status sedang. Serta yang terakhir analisis berjalan dari hasil-hasil keuangan, yaitu ada rasio analisis, mengukur hasil-hasil dibandingkan rencana, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri, yaitu berstatus sedang. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan dengan status baik, neraca dengan status sedang, laporan cash flow dengan status baik. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status baik. 2. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis dengan status sedang, serta perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya memiliki status baik. Elemen yang kedua yaitu identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi statusnya baik, proforma pendapatan dengan status baik, proforma neraca yaitu dengan status baik, serta proforma arus kas dengan status baik. 2.2. Rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama, likuiditas yang statusnya sedang, efisiensi operasional berstatus baik, profitabilitasnya berstatus sedang. Untuk rekomendasinya, rekomendasi ini menghasilkan pilihan yang cukup baik dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan bagi perusahaan, yaitu pada produk Fortune Cake. Dengan analisa ini menggambarkan bahwa penilaian kriteria perusahaan dapat dinilai dengan rasio keuangan yang baik, berdasarkan dari laporan keuangan, perakiraan keuangan, serta rasio analisis yang dapat menggambarkan perkembangan dari usaha ini. Kriteria ini memiliki rata-rata status baik. Jadi untuk kesimpulannya yaitu, perusahaan bisa dijalankan baik dan secara layak keseluruhan agar terus memperkuat laporan keuangan perusahaan. Buku kerja yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya kuliner, produk atau jasanya itu The Fortune Cake. Langkah pertama yaitu rencana staffing. Rencana staffing kita lanjutkan di bagian bawah. Dan langkah kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerja 2.1. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi ada saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengembangkan pertanyaan wawancara, dan jadwalkan wawancara dan beri tahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Prosedur seleksi mencangkupi 1. Proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. 2. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. 3. Menghubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. 4. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada semua personil senior untuk penunjukan. 5. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencangkupi
1. Menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. 2. Memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. 3. Mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Langkah ketiga yaitu memenuhi kebutuhan hubungan industrial. 3.1. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencangkup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus perempuan. Kewajibannya yaitu kewajiban taat, kewajiban konfidensialitas, serta kewajiban loyalitas. 3.2. Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif. Prinsip hubungan industrial mencangkup kepentingan bersama pengusaha, pekerja, buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang sebagaimana saling membutuhkan. Kekeluargaan, peningkatan produktivitas, serta peningkatan kesejahteraan bersama. Langkah keempat yaitu mengelola staf. 4.1. Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi, konsistensi, dan kepercayaan diri. 4.2 yaitu strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. 2. Memberikan penghargaan kepada karyawan. 3. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu pelatihan. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yaitu pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, serta pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Dievaluasi. Evaluasinya yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. 2. Analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan guna untuk temuan Anda secara efektif. Langkah yang kelima yaitu meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, serta kualitas barang dan jasa. 5.2 yaitu adanya kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi, yaitu tingkat pergantian stafnya rendah, di bawah 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu adalah kolaborasi, kerjasama, serta kompetensi bekerjasama. Berikut adalah rencana staffing yang beralamat di Jalan Margonda Raya nomor 126, Kota Depok, Jawa Barat. Total tenaga kerja yang diantisipasi, pertama yaitu pemilik atau owner, bertanggung jawab. Pertama, memiliki rasa tanggung jawab pada seluruh staf dan pelanggan. 2. Bertanggung jawab atas kerugian. 3. Bertanggung jawab penuh di dalam perusahaan dengan mengkoordinir para staf pada masing-masing bidang dan memberikan pengarahan pada pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. Tugasnya yaitu mengecek dan memantau setiap laporan yang masuk secara rutin, memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan haknya, mengelola dan memantau keuangan, memantau reputasi bisnis restoran di mata masyarakat.
Yang kedua, ada manajer. Bertanggung jawab menyelesaikan dan mengevaluasi kinerja staf dengan berkomunikasi, perencanaan, monitoring, dan menilai hasil pekerjaan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tren, memilih tindakan, mendefinisi tujuan, dan mengevaluasi hasil. Tugasnya yaitu mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, pengelolaan, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Persyaratannya yaitu yang pertama ada pria, 2 pendidikan minimal S1, ramah, baik, dan sopan santun, serta bertanggung jawab. Kebutuhan pelatihannya yaitu 1 orang, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, perkiraan mulai bekerja yaitu 5 hari setelah masa orientasi kerja, dengan waktu 8 jam dan durasi kontraknya selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu ada kasir, bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan pemeliharaan barang-barang kasir, serta membuat laporan keuangan penjualan. Tugasnya yaitu mengelola keuangan, memeriksa daftar harga produk, memeriksa stok barang, serta membuat laporan penjualan di The Fortune Cake Shop. Persyaratannya yaitu pria atau wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK, tepat waktu dalam melakukan pekerjaan, teliti, ramah, serta sopan dan santun. Kebutuhan pelatihannya ada 1 orang, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, perkiraan mulai bekerja yaitu 5 hari setelah masa orientasi, dengan waktu 8 jam dan durasi kontrak selama 1 tahun. Yang keempat, waiter, bertanggung jawab dalam mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, mengambil pesanan dan menyajikan pesanan kepada pelanggan. Untuk tugasnya yaitu membersihkan meja tamu, melayani tamu dengan baik dan ramah, mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu, serta lain-lainnya. Untuk persyaratannya sendiri yaitu pria atau wanita, pendidikan minimal SMA, jujur, bertanggung jawab, ramah terhadap pelanggan, sopan santun, serta bisa bekerja sama dengan tim. Kebutuhan pelatihannya yaitu ada 3 orang, jumlah tenaga kerjanya 4 orang, perkiraan mulai bekerja yaitu 3 hari setelah masa orientasi kerja, dengan waktu 8 jam dan durasi kontraknya selama 1 tahun. Yang kelima yaitu ada head chef, bertanggung jawab menjaga kebersihan area produksi, bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu dalam menyajikan makanan. Tugasnya yaitu membuat aneka jenis makanan atau kue, memastikan kualitas makanan baik, mengelola prosedur kesehatan dan kebersihan di dalam lingkup dapur. Di sini ada persyaratannya yaitu pria atau wanita, pendidikan minimal SMK, tata boga atau pastry. Lalu ketiga bisa membuat makanan dengan standar perusahaan, fokus, kreatif dan inovatif, serta menerapkan sanitasi hygiene di dalam lingkup dapur. Kebutuhan pelatihannya 3 orang, jumlah tenaga kerjanya 3 orang, perkiraan mulai bekerja yaitu 7 hari setelah masa orientasi, dengan waktu 8 jam dan durasi kontraknya selama 1 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.